Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Aradewa Bahagia dari Fakultas Teknologi Informasi dan jurusan Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 1801550066. Di sini saya akan mempresentasikan apa hasil kerja saya dengan berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi dan Pengelolaan Barang-barang Inventaris milik PT Sukovindo Semarang dengan menggunakan web. Yang pertama, rancang. Perancangan atau rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisa dan sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan. Adapun tujuan dari perancangan ialah untuk memberi gambaran yang jelas, lengkap kepada pemogram dan ahli teknik yang terlibat. Perancangan harus berguna dan mudah dipahami sehingga mudah digunakan. Yang kedua, pembangunan atau bangun sistem adalah kegiatan menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada secara keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa rancang bangun adalah penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Dengan demikian, pengertian rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak, kemudian menciptakan sistem tersebut atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Selanjutnya, sistem atau data adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi di mana suatu model matematika seringkali dibuat. Kemudian informasi. Pengertian informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Data dan fakta adalah bahan baku informasi, tetapi tidak semua bisa diolah menjadi informasi. Kemudian sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Kemudian inventaris barang adalah daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inventaris yaitu daftar yang dimuat semua barang milik kantor yang dipakai dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, proses inventaris ini haruslah dilaksanakan bagi setiap perusahaan maupun pemerintah agar barang yang baru didapatkan bisa terorganisasi dengan baik dan aman. Inventaris secara deskriptif dapat dipahami sebagai suatu kegiatan pencatatan selengkapnya mengenai barang-barang inventaris yang telah dibeli, diterima, dibagikan, dan dipakai dalam suatu lingkup organisasi, baik mengenai barang tahan lama maupun habis pakai. Kemudian di sini ada DFD atau data flow diagram. Yang pertama, input menuju ke data store-nya admin, ada divisi, direktorat, bagian, barang, dan peminjaman. Ada pegawai juga, tanggal peminjaman kembali, direktorat, divisi, bagian, dan kemudian outputnya peminjaman. Kemudian IRD, yang pertama admin mempunyai NIM dan nama, terus barang ada kode inventaris, merek, serial, number. Kemudian pegawai ada NIP dan data pegawai.
Pegawai dimiliki oleh direktorat, dan direktorat mempunyai bagian sendiri mempunyai kode bagian dan nama bagian. Sementara itu ada bidang yang mempunyai kode bidang dan nama bidang. Kemudian di sini ada flowchart peminjaman. Yang pertama mulai, terus beranda dan input. Kemudian di adminnya ada direktorat, barang, dan divisi. Selanjutnya ada proses. Seterusnya ada peminjaman. Di peminjaman itu ada bagian pegawai, divisi, barang, dan direktorat. Selanjutnya ada cek inventaris dan cek bukti peminjaman. Selanjutnya ada flowchart pengembalian. Mulai, beranda, proses pengembalian, cek jumlah kondisi inventaris, cek bukti pengembalian. Ada struktur page. Pertama beranda, keduanya ada input terdiri dari admin, barang, pegawai, divisi, SBU, bidang, dan bagian. Kemudian transaksinya ada peminjaman dan pengembalian. Terus selanjutnya ada outputnya mempunyai bukti surat serah terima barang dan bukti surat serah terima saat barang kembali dan rekap barang. Kemudian ini adalah tampilan login halaman yang berfungsi untuk user yang ingin mengakses sistem dengan memasukkan email dan password sesuai, maka akan diarahkan ke dalam halaman dashboard. Kemudian ada halaman daftar masuk yang harus dilengkapi adalah nama, email, password. Kemudian ada tampilan beranda dan tampilan bagian yang ada kode bagiannya 36374 9754 dengan nama bagian inventaris. Tampilan bidang ada kode bidang 36489 0627 dengan nama bidang inspeksi umum. Dan ini ada tampilan tanggal peminjaman, ada 2 barang, 1 laptop dengan tanggal peminjaman 17 April 2023 dan kembali 11 Maret 2023. Barang kedua ada printer, tanggal peminjaman tanggal 2 bulan November 2023 dengan tanggal kembali Juli, maksud saya tanggal 7 bulan Juni 2023. Ada di sini ada tampilan pegawai dengan nama pegawai Sigit Satrio Prakerti dan nomor induk pegawainya. Ada tampilan divisi yang bernama divisi keuangan dan akuntansi, dan ini rekap barang, tampilan rekap barang. Ada nama barangnya laptop, kode inventaris, merek barang, tanggal peminjaman, serial number, dan kondisi. Di sini ada tampilan kondisi barang saat datang dan kondisi barang saat kembali. Dan ini ada tampilan surat serah terima barang inventaris. Ini hasil pengujiannya dari admin, merupakan halaman admin. Hasil yang diharapkan menampilan nama admin dan NIM, keterangan berjalan normal. Beranda merupakan halaman utama, menampilkan hasil yang diharapkan menampilkan halaman utama sistem berjalan normal. Barang, halaman langkah ujinya, halaman untuk mengetahui kode inventaris, jumlah, serial number, PIC. Hasil yang diharapkan menampilkan barang sistem berjalan normal. Pegawai mengetahui NIP, nama pegawai, menampilkan NIP dan nama pegawai, sistem berjalan normal. Divisi, hasil yang diharapkan merupakan divisi yang mengatur tentang barang dan masuk. Bidang merupakan bidang yang untuk mengetahui barang, menampilkan kode bidang dan nama bidang.
bagian menampilkan kode bidang dan nama bagian. Tanggal peminjaman untuk mengetahui tanggal tersebut dipinjam, sistem berjalan normal. Tanggal pengembalian untuk mengetahui tanggal barang tersebut kembali, sistem berjalan normal. Kemudian ada kondisi untuk menampilkan kondisi barang saat datang dan barang saat kembali. Bukti surat serah terima menampilkan barang surat serah terima datang dan kembali. Kemudian ada rekap barang menampilkan kode inventaris, serial number, PIC, tanggal pinjam dan kembali. Kesimpulan berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka kesimpulan dalam penelitian adalah web inventaris ini dapat membantu dan mempermudah melakukan proses pencatatan barang, kode barang, jenis barang, tanggal pengiriman, dan tanggal kembali. Web ini juga menampilkan kondisi saat barang tersebut datang dan kondisi barang saat kembali. Saran, data yang ditampilkan masih kurang lengkap dan detail. Untuk kedepannya akan lebih baik jika dibuat selengkap-lengkapnya. Perlu dilakukan backup data secara berkala untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi error pada tersebut. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.